Dan hari ini saya mau bahas tentang isi keselamatan. Jadi isi keselamatan itu apa sih dalam kekristenan? Apa yang membedakannya dengan keselamatan dalam versi agama lain? Saya mau coba pelan-pelan jelasinnya ya. Karena versi keselamatan itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, kalau kita mau mengenakan versi keselamatan dalam artian masuk surga, berarti itu adalah keselamatan versi agama atau versi non-Kristen atau di luar Kristen. Tetapi kalau kita berbicara versi keselamatan dalam kekristenan, maka mau tidak mau kita harus melihat Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang keselamatan. Keselamatan sejatinya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Yohanes 10 ayat 10 ya. Pencuri hanya datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Pencuri di situ iblis. Tentu mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa. Di dalam jiwa itu kan terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Lalu dilanjutkan oleh perkataan Yesus, tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nanti kita akan bedah sedikit Yohanes 10 ayat 10. Sebenarnya kata hidup di situ bukan bios ya. Kata hidup di Alkitab ada dua yang sering digunakan. Ada kata bios, ada kata zoen atau zoe. Kata hidup yang mengacu dalam Yohanes 10 ayat 10 itu tidak menggunakan kata bios. Bios itu artinya hidup dalam artian hidup nih. Kita bergerak, kita bernafas, itu bios. Tapi bicara hidup, tetapi aku datang supaya kamu punya hidup. Yohanes bilang kayak gitu kan di Yohanes 10 ayat 10. Itu teks aslinya bukan bios tapi zoe. Yang artinya cara hidup yang berkualitas. Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kitab Roma ya. Kitab Roma. Tulisan Paulus dalam Roma mengenai kodrat dosa merupakan uraian yang sulit untuk dipahami. Jika kita salah memahami, maka pembaca bisa memiliki asumsi yang salah. Jadi dalam Roma itu ditulis tentang kodrat dosa. Khususnya dalam Roma 7 ayat 15 sampai 20, tapi nanti aja kita bukanya. Saya coba untuk menjelaskan pelan-pelan, dan kalau ada sesuatu hal yang tidak teman-teman mengerti, silakan interupsi di tengah ya. Sekali lagi hari ini kita akan membahas tentang isi keselamatan dalam kekristenan. Tadi di awal pendahuluan saya sudah kemukakan bahwa ada dua versi keselamatan jika ditinjau ya. Ada keselamatan versi kekristenan, keselamatan yang benar, versus keselamatan di luar Kristen atau masuk surga. Keselamatan isi, kalau dibilang keselamatan berarti pertanyaan selanjutnya adalah apa isi keselamatan? Kan keselamatan itu sendiri definisinya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Nah, isi keselamatan ini apa? Isi keselamatan adalah mengubah kodrat manusia. Saya ulang sekali lagi. Keselamatan dalam kekristenan artinya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kemudian apa isi dari keselamatan itu? Isi dari keselamatan itu adalah mengubah kodrat manusia. Mengubah kodrat manusia. Nah, kita kembali ke tulisan Paulus dalam Roma mengenai kodrat dosa, itu sebenarnya sulit dipahami. Kalau kita salah memahami, maka kita bisa salah menafsirkannya. Berulang-ulang dalam kitab Roma, Paulus menyatakan bahwa adanya fakta kodrat dosa di dalam diri manusia, juga di dalam dirinya sendiri. Sebab Paulus kan manusia ya. Jadi, saya sudah pernah kemukakan juga bahwa kenapa manusia itu berbuat dosa. Manusia berbuat dosa karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa. Saya ulangnya. Kenapa manusia itu berbuat dosa? Karena di dalam manusia terdapat kodrat dosa. Nanti kita bahas kata kodrat di situ artinya apa ya? Kata kodrat itu sebenarnya mengacu pada nature atau kecenderungan atau kebiasaan atau karakter bawaan yang sebenarnya nggak bisa diubah kalau kita nggak belajar kebenaran firman.
Sebenarnya dengan belajar firman kita mematikan kodrat dosa kita. Kodrat dosa, kodrat manusia, sinful nature, human nature itu sama. Tapi kalau bicara agama ya, agama itu tidak mampu mematikan kodrat dosa. Jadi isi dari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dari kodrat dosa, yaitu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kan manusia punya kodrat dosa. Jadi kodrat ilahi, yaitu manusia dikembalikan ke rancangan semula. Manusia serupa dan segambar seperti Tuhan. Kodrat dosa atau divine nature. Adanya kodrat dosa di dalam diri manusia menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Roh. Kita temukan di Alkitab Paulus beberapa kali mengatakan bahwa uh, perbuatan baik yang hendak aku lakukan, tetapi malah hal yang jahat aku perbuat. Saya ulang ya. Paulus di dalam Alkitab beberapa kali mengatakan, aku hendak berbuat baik, tetapi hal yang jahat yang malah aku lakukan. Hal tersebut sebenarnya mengacu atau menunjuk adanya kodrat dosa di dalam diri manusia. Jadi sekali lagi, kenapa manusia itu berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa. Nah, kodrat ini tidak bisa dimatikan oleh agama, oleh filsafat, oleh positive thinking, oleh motivasi, atau ajaran moral terbaik manapun. Hanya firman yang mampu melakukannya. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 16, Injil itu berkuasa untuk merubah orang. Injil itu kekuatan Allah untuk merubah orang. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu bermanfaat untuk menegur, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk melakukan kebenaran atau menjadi benar. Atau misal di Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya agar tetap bersih dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau di Roma tadi dibilang firman itu adalah atau Injil adalah kekuatan Allah untuk merubah orang. Dengan kata lain tidak ada kekuatan lain, tidak ada cara lain untuk merubah manusia, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula selain dengan mempelajari Injil, menghidupi Injil. Karena hanya Injil yang mampu mematikan kodrat dosa. Kalau agama nggak mampu ya, agama positive thinking, filsafat, ajaran moral terbaik manapun itu tidak mampu. Adanya kodrat dosa di dalam diri manusia tidak bisa dibantah. Dengan jelas Paulus menulis, oke kita buka dulu di ayatnya. Roma 7 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali lagi kalau saya kecepatan, kalau bahasa saya sukar, kalau ada hal yang kurang dimengerti, teman-teman boleh interupsi ya. Oke, boleh minta tolong bacain Lisa, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan, artikulasi yang jelas, yang tegas. Roma 7 ayat 15 sampai 20. Di sini ada Lisa. Ini lagi kerja deh, Kak. Oke, Michael deh. Baca, Kak. Pelan-pelan ya, Kak. Oke, Kak. Roma 7 ayat 15 sampai 20. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena aku bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalamku. Tapi bukanlah hal berbuat apa yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Oke. Dalam hal ini kita menemukan ya bahwa adanya kodrat dosa di dalam diri manusia membuat manusia itu sendiri rentan atau rawan untuk berbuat dosa. Makanya menjadi pertanyaan yang sangat menarik kalau ditanya, sebelum Tuhan Yesus turun berinkarnasi menjadi manusia, banyak gak orang baik? Nah ini saya tanya nih, ada banyak gak orang baik? Ada banyak, Robert. Banyak. 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 Berapa banyak? 10? 20? 30? 40? 100? Sekian banyak. Banyak sih, banyak nggak kehitung sih, Robert. Ada nggak 100 orang baik? Atau 1000 orang baik di dunia ini? Ada. Mungkin. Kenapa Yesus turun? Nah ini pertanyaan menarik. Kenapa Yesus perlu berinkarnasi menjadi manusia? Atau dengan kata lain, kenapa kita butuh juru selamat? Kenapa? Nah ini kan yang sering dilontarkan oleh agama seberang ya. Tuhan kok jadi manusia. Allah kok beranak. Tuhan kok mati. Lah, ini nggak bisa dijawab dengan perspektif agama lain. Ini cuma bisa dijawab dengan perspektif Alkitab. Jadi kalau kita mengatakan kenapa Yesus datang atau kenapa kita butuh juru selamat, maka jawabannya adalah karena kita kurang baik. Kembali ya, definisi selamat ya. Nah ini saya mau agak sedikit diskusi nih. Kembali ke arti selamat itu sendiri ya. Kenapa Yesus berinkarnasi menjadi manusia pertama? Atau kenapa kita butuh juru selamat? Sedangkan ada banyak orang baik sebelum Yesus berinkarnasi jadi manusia. Satu itu dulu pertanyaannya. Iya. Ya. Kenapa tuh? Karena Yesus. Jangan jawab penebus doang ya, itu jawaban anak sekolah minggu. Yesus datang menebus dosa manusia. Oke. Lalu apa? Ya nggak apa-apa, coba jawab dulu ya. Saya mau tanya satu-satu nanti. Saya minta pendapatnya ya. Dari Yoel dulu deh. Habis itu Bila dulu. Oke, Bang Obed. Ya. Jadi kenapa Yesus datang ke dunia? Untuk menjadi memberikan contoh atau role model bagaimana hidup yang benar. Oke, that's it. Cukup? Apa masih mau dilanjutkan? Sama ini terkait kodrat itu ya. Jadi Yesus datang, dia menunjukkan manusia itu bisa memiliki kodrat ilahi yang mana sesuai dengan rancangan semula sebelum dipengaruhi oleh si iblis. Oke, mantap. Wiksi. Sama sih Kak, sama Yoel. Iya Kak. Tapi memang sebelum Yoel jawab, aku punya pikiran itu. Mantap. Aku setuju kayak memang ya ya Tuhan datang buat kasih teladan untuk kasih tahu kalau kan katanya manusia nggak ada yang sempurna, tapi Tuhan turun ke dunia ya untuk nunjukin kalau manusia juga bisa sempurna tapi dengan caranya Tuhan gitu. Maksudnya sesuai dengan cara pandangnya Tuhan, bukan yang standarnya manusia gitu. Mantap. Oke. Gaby.
Hadir, Kak? Ya, bagaimana Gabe? Menurut Gaby? Suaranya putus-putus. Kenapa tadi, Kak? Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus perlu turun sedangkan sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ada banyak orang baik. Kenapa kita butuh juru selamat? Jadi kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Jadi menurut aku kan kalau menurut Alkitab itu kan Tuhan turun itu ke dunia yang fana ini karena kasihnya Tuhan yang terdapat di Alkitab juga. Jadi Tuhan itu yang di Alkitab di Yohanes 3 ayat 16 yang nggak salah. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa mereka beroleh hidup yang kekal. Nah maksudnya itu dunia itu kan telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah akibat jatuh dalam dosa itu. Jadi namun karena kasih Allah ya Tuhan Yesus di kayu salib itu Allah menghendaki manusia itu memperoleh keselamatan atau pengetahuan akan kebenaran Allah itu melalui juru selamat itu Yesus Kristus. Jadi kalau menurut aku itu ya Tuhan datang ke ini untuk mengapa datang ke dunia ini ya karena dia itu kan juru selamat. Dengan dia menebus dosa kita di kayu salib, dia itu datang ya supaya dia itu mau tuh tempat itu sepikiran dan seperasaan sama Allah atau dikembalikan ke rancangan yang semula gitu. Oke. Mantap. Jawabannya teologis sekali ya. Kebanyakan nonton seminar Pak Era sih, Kak. Mantap. Oke, sebelum saya jawab, kayaknya kurang fair kalau saya belum tanya Michael sama Lisa nih. Siapa dulu nih, Michael apa Lisa dulu nih? Kalau dari Michael ya, Kak. Oke, Michael dulu deh. Kalau dari Michael sendiri sih, Tuhan Yesus tuh datang ke bumi tuh kayak pengen sama sih kayak Wiksi juga gitu, mirip pengen kasih tahu gitu loh cara hidup yang bener gimana kan. Tuhan Yesus datang ke sini mau ngasih hidup di situ kan yang dibilang tuh Zoe itu dibilang cara hidup yang berkualitas gitu. Yang berkualitas seperti apa? Yang seperti Tuhan Yesus, yang seperti gue ini loh. Tuhan Yesus pengen ngomong ya kayak gue gini loh gitu. Cara hidup yang berkualitas tuh kayak gue gitu, yang tidak bercacat, tidak bercela, terus ya nggak cuman ngikutin peraturan agamanis aja gitu loh, tapi bisa ngikutin kehendak Allah secara langsung, nggak cuman by peraturan tok gitu sih Kak. Oke. Mirip-mirip ya, hampir sama ya, tapi lebih diperjelas sama Michael. Oke, makasih Michael. Lisa. Oh ya, selain Tuhan Yesus datang ke dunia, selain untuk memberikan cara hidup, dia juga memulihkan hubungan antara Bapa dengan manusia. Jadi dulu di Perjanjian Lama kan sebelum Tuhan Yesus turun, umat Israel nggak bisa berhubungan langsung dengan Bapa. Tapi semenjak Tuhan Yesus menebus kita punya hubungan kembali dengan Bapa. Jadi kita nggak perlu perwakilan lagi untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan Bapa. Kita bisa langsung berhubungan sama Bapa. Oke, semakin diperlengkap ya. Saya rasa jawaban teman-teman tidak ada yang miss, semua teman-teman benar dan semuanya saling melengkapi. Tapi sebetulnya jawabannya cukup sederhana sekali ya kalau ditanya kenapa Yesus turun berinkarnasi menjadi manusia atau kenapa kita butuh juru selamat. Karena tidak ada yang selamat. Kenapa dia turun? Kenapa kita butuh juru selamat? Karena tidak ada yang selamat dan dia turun untuk menyelamatkan. Kalau Yesus tidak berinkarnasi menjadi manusia, tidak mati dalam keadaannya sebagai manusia, maka tidak ada penebusan. Tanpa penebusan, maka tidak ada kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Jadi dalam konteks ini, kenapa Tuhan Yesus datang menjadi manusia? Jelas untuk memberi teladan ya. Karena kodrat ilahi itu sendiri ya cara hidup Yesus. Pikiran, perasaan yang dia peragakan itu yang disebut kodrat ilahi. Serupa segambar seperti Yesus. Jadi memang Adopsi, Bang Obed. Ya. Nah, jadi kan manusia itu kan didesain oleh Bapa sendiri kan. Ya. Nah, sebelum penebusan, sebelum Yesus turun ke bumi,
kemudian menebus, menyalibkan diri kan disalib. Ya, Berarti dengan kata lain iblis merusak desain awal dari Bapa. oke. Lanjut. Atau Bapa kalah gitu sama iblis atau gimana? Oke. Sebelum Yesus turun sendiri ya ke bumi. Sebetulnya bukan kalah ya. Karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Bapa, itu memiliki roh yang berasal dari Bapa yang memiliki kesamaan. Malaikat, Lucifer, manusia, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Ini nggak bisa diintervensi, Bapak nggak bisa ikut campur. Misalnya malaikat, Lucifer, atau manusia itu selalu nurut, nggak bisa. Karena Bapak menghendaki ketulusan ya, menghendaki hubungan. Jadi kalau dibilang kalah, yang kalah sebetulnya iblis. Pertama ya, kenapa saya bilang yang pertama kalah itu iblis? Karena iblis gagal untuk hidup taat di hadapan Bapa. Makanya dia dibuang ke bumi. Jadi sebelum ada bumi sebenarnya udah ada Lucifer. Dan kenapa bumi diciptain? Sebenarnya untuk ngebuang Lucifer. Dan di situ ada manusia, tempat manusia bertanding melawan Lucifer. Jadi yang kalah itu Adam. Adam pertama. 1-0 ya lawan Lucifer ya. Karena Adam lebih memilih bergaul dengan iblis atau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya iblis gagal menghidupi rencana Allah. Manusia gagal memiliki kodrat ilahi, gagal menjadi rekan sekerja Allah. Makanya skor 1-0 ya, 1 untuk iblis, 0 untuk manusia. Nah, maka Tuhan Yesus datang nih, yang tadi disebut ayat Yohanes 3 ayat 16, sebagai Adam kedua. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena Yesus itu Adam kedua. Keadaannya harus sama seperti Adam yang pertama, dikosongkan dan menjadi manusia ya. Harus ada model yang memperagakan cara hidup yang berkualitas dan sama. Kalau misal ada pertanyaan, kalau Yesus diturunin berinkarnasi jadi manusia, tapi dia punya kekuatan atau memiliki kepenuhan Allahnya, berarti nggak fair dong. Karena dia nggak bisa jadi teladan. Orang dia berinkarnasi jadi manusia tapi tetap menggunakan ketuhanannya, kok berarti nggak fair. Makanya perlu ada contoh, yaitu Tuhan Yesus sebagai Adam kedua. Jadi kalau dikatakan yang kalah Bapa bukan kalah, tapi ciptaannya itu sendiri yang memberontak ya. Ciptaannya memberontak. Kenapa memberontak? Berarti Allah gagal mendesain dong. Oh tidak, ini dalam konsep tatanan Allah, ini ciptaan yang terbaik ya. Kalau kita mau mengacu pada ayat di Alkitab, Kejadian 1 ayat 31, semua yang diciptakan oleh Allah itu sungguh amat baik. Sungguh amat baiknya ini tapi memiliki tatanan. Bukan robot, bukan sungguh amat baik, manusia nggak bisa memberontak, berarti dia robot karena tidak ada kehendak bebas. Sungguh amat baik di sini harus dipahami sebagai sesuatu hal yang kompleks. Kayak misalnya hubungan itu perlu adanya ketulusan, makanya manusia diberikan kehendak bebas dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi dikatakan iblis memberontak, itu bukan karena Bapa gagal ya merancang Lucifer atau bahkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena tatanan yang sempurna ini penuh dengan konsekuensi. Dan ini cukup kompleks. Makanya tadi saya bilang, ini cukup kompleks. Tidak bisa dipahami sebagai memberontak terus jatuh, terus Bapa kalah, atau misalnya manusia gagal, terus Bapa mengutus anaknya. Tidak segampang itu gitu. Makanya penebusan Tuhan Yesus tidak boleh dipahami sebagai titik, tapi harus dipahami sebagai proses panjang atau koma ya. Artinya ketika Tuhan Yesus menebus manusia, manusia dirubah statusnya sebagai anak. Manusia bersalah tapi dianggap tidak bersalah. Manusia salah tapi dianggap benar supaya menjadi benar. Nah ini mantapnya. Makanya ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia menang di atas kayu salib. Bakal digelar adanya penghakiman. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun sebenarnya tidak ada manusia yang selamat ya, baik versi keselamatan Kristen maupun versi keselamatan non-Kristen. Oke, saya ulang pelan-pelan sekali. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun menjadi manusia dan dia menang di atas kayu salib, tidak ada keselamatan. Bahkan tadi dibilang
Sebelum Yesus turun, ada banyak orang baik? Ada banyak sekali, banyak sekali. Kalau dibilang 1.000, bahkan lebih dari 1.000 orang. Tapi nggak ada yang selamat, karena tidak ada penebusan. Jadi penebusan itu memungkinkan kembali digelarnya penghakiman. Tentu keselamatan di sini kita pandang dua versi keselamatan ya. Versi Kristen, versi non-Kristen. Jadi bukan cuma orang Kristen yang masuk surga, tapi orang non-Kristen juga bisa masuk surga. Cuman kedudukannya berbeda. Kita yang memimpin, mereka yang dipimpin. Nah, ini beda lagi ya, ini doktrin surga ya. Nanti kita akan bahas. Kalau teman-teman tetap setia ngikutin, nanti teman-teman akan sendirinya paham. Dan ini rumit. Menjelaskan tentang anak aja itu harus bahas Tritunggal. Harus bahas apa itu Allah, harus bahas pengertian pribadi, dan lain sebagainya. Ini bukan berarti saya menghindari pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tapi memang ini cukup rumit. Cukup rumit. Jadi sekali lagi penebusan memungkinkan kembali adanya penghakiman. Jadi penebusan memungkinkan kembali adanya keselamatan. Dua versi keselamatan. Jadi sebelum Tuhan Yesus menang di atas kayu salib, tidak ada penghakiman. Dan tidak ada orang yang selamat. Baik orang yang selamat versi kekristenan maupun versi non-Kristen masuk surga ya. Kalau orang Kristen kan dikembalikan ke rencangan semula. Kalau non-Kristen masuk surga. Nggak ada yang masuk surga. Karena tidak ada penebusan. Semua orang bersalah. Makanya Allah Bapa itu adil sekali. Karena satu orang, semua orang bersalah. Siapa tuh? Adam pertama. Karena dia, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, manusia yang Tuhan ciptakan pertama kali, kita semua kena kecipratan kodrat dosa. Tapi ingat, karena Adam kedua, Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Nah, ini kabar baiknya ya. Jadi, kenapa banyak orang itu mencoba untuk bertobat, untuk menjadi baik, dan pada akhirnya berujung stres gitu. Dan dia nggak akan bisa mencapai pertobatan yang benar kalau dia nggak melibatkan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa? Kira-kira begitu ya. Yoel, kalau misalnya ada interupsi atau pertanyaan tambahan, silakan diajukan. Oke, Bang. Jadi karena ada kodrat dosa, itu membuat manusia berdosa. Makanya manusia dibilang rentan. Kalau tadi kita udah baca ayatnya panjang ya, di Roma 7 ayat 15-20, bahwa Paulus menghendaki berbuat baik, tapi malah hal yang jahat yang dia perbuat. Itu karena adanya clash di dalam diri Paulus antara mengikuti kehendak roh atau mengikuti kodrat dosa. Bukan Paulus dalam ayat ini bukan berarti Paulus dualisme ya. Artinya mengabdi kepada dua Tuhan ya. Kalau kita bongkar teks aslinya, itu Paulus tuh sebenarnya bilang gini. Dalam perjuanganku untuk menundukkan diri, menuruti hukum roh Allah atau mengikuti tuntunan roh, aku berjuang untuk melawan kodrat dosaku. Atau sambil aku berada di dalam tubuh yang ada kodrat dosa ini. Agak susah ya, saya ulang. Sambil aku berjuang menundukkan diri, menundukkan pikiranku kepada hukum Allah, aku masih hidup dalam tubuh yang terdapat kodrat dosa ini. Jelas ya? Jadi bukan berarti Paulus dualisme ya. Paulus menundukkan pikirannya kepada hukum Allah, tapi dia malah melayani hukum dosa. Nanti kalau kita sempat kita buka ayatnya ya. Tapi saya mau bahas tentang kodrat dosa dulu, isi keselamatan dulu. Jadi sekali lagi Paulus tidak dualisme. Dualisme dalam arti dia melayani Tuhan, tapi dia juga melayani dosa gitu. Dia mengikuti kodrat dosa gitu. Dia suka berbuat dosa atau dia memiliki keinginan atau kesenangan yang bukan berasal dari Allah. Bukan dualisme sekali lagi, tapi dia sedang berjuang untuk menundukkan diri terhadap hukum Allah sambil dia berada dalam tubuh yang masih ada kodrat dosa, gitu ya. Ini kalau dibuka teks aslinya jelas sih, cuma panjang. Sabar aja ya. Jadi karena ada kodrat dosa, manusia menjadi rentan. Inilah yang menjadi titik persoalan berat bagi orang percaya.
sebagai anak-anak Allah yang harus hidup berkodrat ilahi dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus agar layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kodrat dosa dalam kehidupan orang percaya bukan hanya harus ditekan, bukan hanya harus diarahkan untuk tidak melanggar tatanan hukum atau etika kehidupan secara umum, tetapi harus dimatikan sama sekali untuk digantikan dengan kodrat yang baru. Jadi salah lah kalau ada orang yang bilang kodrat dosa itu nggak bisa dimatikan, hanya bisa dikendalikan. Nah ini saya bilang berulang kali ya, saya mau tegaskan sekali lagi. Kalau ada yang bilang kodrat dosa itu tidak bisa dimatikan, hanya bisa dikendalikan, dan selamanya manusia itu tetap berbuat dosa karena dalam diri manusia ada kodrat dosa yang hanya bisa dikendalikan, itu salah. Salah banget. Salah sama sekali. Yang benar itu adalah kodrat dosa itu bisa dimatikan dengan belajar kebenaran firman, dengan belajar Injil, dengan menghidupi cara hidup Yesus. Kalau nggak menghidupi cara hidup Yesus, ya selamanya nggak bisa dimatikan. Hanya bisa dikendalikan. Nah, mungkin saya setuju dalam poin bisa dikendalikan, tapi tidak belajar Injil. Nah, ini saya bahas sebentar lagi nih. Saya mau ulang lagi statementnya nih. Kodrat dosa dalam kehidupan orang percaya bukan hanya harus ditekan atau diarahkan untuk tidak melanggar tatanan hukum dan etika kehidupan secara umum, tetapi harus dimatikan sama sekali untuk digantikan dengan kodrat yang baru. Kodrat dosa itu saya sering contohkan seperti hukum gravitasi ya. Apa yang kamu lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Itu nggak mungkin bisa kamu bantah, kamu langgar. Coba sekarang aja kamu buktikan. Kamu lempar benda ke atas, tapi jangan jatuh ke bawah. Bisa nggak? 1 miliar % kata Dr. Stone. Nggak bisa ya, mustahil ya. Kodrat dosa tuh gitu. Kita mau berjuang untuk melakukan yang baik, tapi malah yang jahat kita buat. Karena itu, kayak hukum gravitasi. Kayak hukum gravitasi. Makanya hukum harus dilawan dengan hukum. Hukum dosa, kodrat dosa, human nature, sinful nature itu sama sinonim. Hanya bisa dilawan dengan hukum roh kehidupan atau kodrat dosa. Saya ulang sekali lagi. Pelan-pelan sekali saya jelasin. Hukum hanya bisa dilawan dengan hukum. Hukum dosa, sinful nature, human nature, atau kodrat dosa hanya bisa dilawan dengan hukum roh kehidupan atau cara hidup Yesus atau kodrat dosa. Jadi hukum melawan hukum. Jadi kalau kita mau mematikan kodrat dosa harus digantikan dengan kodrat ilahi, yaitu cara hidup Yesus atau hukum roh kehidupan. Ini sinonim ya, sama ya. Hukum roh kehidupan, kodrat dosa, cara hidup Yesus itu sama sinonim. Nah ini tadi saya sebut nih. Agama dan pendidikan budi pekerti memiliki wilayah menjinakkan kodrat dosa ini. Ini saya setuju. Tadi kalau di statement sebelumnya saya bilang kodrat dosa itu nggak bisa dimatikan, tapi hanya bisa dikendalikan. Oh, saya nggak setuju. Karena dengan belajar Injil bukan hanya bisa dikendalikan, tapi juga dimatikan. Sebab kita menggantikan kodrat itu dengan kodrat yang baru. Hukum melawan hukum bisa. Kalau dikatakan tidak bisa dimatikan, salah ya. Hanya bisa dikendalikan, salah. Tapi saya setuju kalau dibilang kodrat dosa itu bisa dikendalikan dengan belajar budi pekerti, dengan belajar agama. Itu bisa. Hanya menjinakkan, hanya mengendalikan, tapi tidak bisa dimatikan. Makanya Kristen itu bukan agama. Kekristenan itu jalan hidup. Yaitu cara mengikuti pikiran, perasaan Allah, dan cara menghidupi Tuhan Yesus dalam diri kita. Cara menghidupi Tuhan Yesus dalam diri kita itu apa sih? Injil. Karena Injil itu artinya adalah cara hidup Yesus yang terekam. Jadi ada Matius, Markus, Lukas. Ini Injil sinoptik. Satu lagi disebut Yohanes. Empat-empatnya ini Injil, tapi Yohanes ini bukan Injil sinoptik. Nanti lain kesempatan kita bahas ya, apa bedanya Injil Yohanes dengan Injil lainnya. Oke, kita kembali lagi ke tadi. Agama dan pendidikan budi pekerti memiliki wilayah menjinakkan kodrat dosa ini. Menjinakkan ya, mengendalikan ya. Mereka berusaha untuk dapat mengatasinya. Dalam level tertentu, mereka dapat mengatasinya secara terbatas.
tetapi tidak akan pernah sanggup mematikannya. Ini kayak yang dibilang Paulus ya, karena Paulus sendiri itu belajar Taurat. Paulus sendiri tidak didapati cacat melakukan Taurat. Nah, makanya Taurat itu sebenarnya mewakili agama ya. Taurat aja tidak mampu untuk mematikan kodrat dosa. Dia hanya mampu mengendalikan. Makanya tadi Paulus bilang, aku hendak berbuat baik, tapi yang jahat yang aku buat. Lah, Paulus sendiri kan gimana bahasanya biar gampang ya. Paulus sendiri tidak bercacat dalam melakukan Taurat. Tapi kenapa dia masih bisa berbuat sesuatu yang jahat? Nanti kita bedain ya. Kata jahat kakos sama adikia ini beda. Tingkatannya beda. Kata jahat ada kakos, ada adikia. Kakos itu jahat dalam arti pikiran tidak sesuai, meleset, hamartia. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi dari adikia. Sedangkan adikia ini kejahatan yang dalam arti pemberontakan. Bisa dalam arti kejahatan moral. Nanti kita bahas kalau sempat ya. Jadi agama dan pendidikan budi pekerti ini memiliki wilayah menjinakkan kodrat dosa. Menjinakkan ya, mengendalikan ya. Dalam level tertentu, mereka dapat mengatasi secara terbatas. Tapi nggak sanggup mematikannya. Mereka hanya sanggup menekannya saja atau sekadar menjinakannya saja. Tetapi tidak akan bisa mematikannya sama sekali dan menggantikannya dengan kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang dapat menjawab masalah ini. Makanya di banyak ayat, kita yang paling sering kita pakai aja deh, 2 ayat, Yohanes ya. Yohanes 10 ayat 10 yang tadi, aku datang supaya kamu punya hidup, sama Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak bisa ya. Orang itu punya orang itu nggak bisa punya kodrat ilahi, orang itu nggak bisa dikembalikan ke rancangan semula kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki hubungan kepada Bapa kalau tidak seperti aku. Jadi konteks ayat itu Yohanes 14 ayat 6. Coba buka dulu deh. Itu bukan ayat untuk mengatakan orang yang nggak percaya Yesus masuk neraka. Salah. Itu ayat itu konteksnya adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Yesus satu-satunya jalan ya. Oke, kita baca dulu ayatnya deh. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Kata jalan di situ artinya hodos bahasa aslinya. Dan kebenaran bahasa aslinya aletheia. Dan hidup bahasa aslinya zoe. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sekali lagi ayat ini bukan hendak mengatakan orang yang nggak percaya Yesus itu masuk neraka. Atau Yesus satu-satunya jalan. Tapi ayat itu hendak mau mengatakan bahwa orang yang mau dikembalikan ke rancangan semula, orang yang mau berkodrat ilahi, orang yang bisa bersekutu dengan Allah secara proporsional dan benar, harus melalui Yesus. Itu artinya. Sampai kapanpun kodrat dosa dalam kehidupan manusia tidak dapat diarahkan untuk bisa sinkron dengan kehendak roh. Nggak bisa. Makanya harus dimatikan. Harus dimatikan ya. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Oke, kita buka deh 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Michael boleh bantu buka, Kel? Ya, baca sekalian deh.
2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Oke. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi kalau dari tadi kita bahas ayat-ayat, kalau teman-teman ngerasa ketinggalan, nanti boleh ditonton lagi videonya, biasanya Michael upload di YouTube-nya. Dan ayatnya kalau bisa dicatat, supaya nanti teman-teman bisa bedah lagi di rumah. Kalau cuma sekedar mendengar pembahasan sekilas, saya rasa akan sulit memahami ini. Nanti dibaca lagi ya 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 masing-masing di rumah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan ini jelas sekali menunjukkan bahwa pada intinya hidup kekristenan dan jalan keselamatan kita adalah proses mengubah kodrat. Jadi 2 Petrus itu mengatakan, mau menunjukkan bahwa pada intinya hidup kekristenan dan jalan keselamatan kita adalah proses untuk mengubah kodrat. Jadi kalau dibilang dikembalikan ke rancangan semula, artinya kodrat kita harus dirubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Kodrat itu kalau diartikan secara sederhana artinya kecenderungan ya, atau bisa juga karakter ya. Karakter yang bersifat bawaan, yang sulit untuk dirubah, bahkan mustahil untuk dirubah, seperti kepribadian ya. Kalau dibilang kepribadian itu nggak bisa berubah, sementara karakter itu bisa berubah, oke lah, kita pakai seperti kepribadian ya. Kepribadian itu sifat dasar yang dimiliki manusia yang nggak bisa berubah sebenarnya. Kayak misalnya bawaan teman-teman melankolis, atau plekmatis, atau koleris, atau sanguin. Itu nggak bisa dirubah. Itu pembawaan yang akan terus-menerus ada dalam diri teman-teman. Dan itu nggak perlu dipelajari, karena itu pembawaan. Cuma tugas kita adalah mengarahkan. Kalau kita melankolis yang benar itu gimana? Melankolis yang bertumbuh itu gimana? Kalau melankolis yang nggak bertumbuh, dia biasanya perfeksionis sekali ya. Akhirnya saking perfeksionisnya dia nggak bisa diajak kerja sama. Atau misalnya koleris, pembawaannya koleris ya, kepribadian koleris. Kalau dia nggak bertumbuh ya dia ambisius, dia menjajah orang, menguasai orang, memerintah orang seenaknya, dan kepribadian lainnya. Tapi saya mengutip ini hanya untuk sebagai persamaan aja ya. Kalau kodrat dosa itu mirip-mirip dengan kepribadian ini, sifat dasar yang dimiliki manusia, nature, bawaan. Kita mau buat yang baik, tapi malah yang jahat kita buat. Jadi sekali lagi, inti kekristenan, inti hidup kekristenan dan jalan keselamatan kita adalah proses mengubah kodrat. Interupsi Bang Obed. Ya, bagus. Apa tuh? Apa mungkin manusia bisa merasakan kodrat dosa di hidupnya setelah dimatikan, selama dia hidup, sebelum dia mati ya? Apa mungkin manusia bisa merasakan kodrat dosanya Setelah mati gitu? Setelah dimatikan. Maksudnya gimana itu? Merasakan itu dalam arti apa nih? Dia tahu gitu, kodrat dosanya telah digantikan. Oh, oke. Saya coba membuat pertanyaan yang sama dengan bahasa yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya ini beda dengan yang Yoel maksud, nanti tolong diklarifikasi ya. Oke. Mungkin seperti ini kali ya. Bisa nggak sih orang yang udah berkodrat ilahi itu berbuat dosa lagi, gitu ya? Iya. Bener, Itu sama kayak ya? Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu bisa dong yang kodrat ilahi berbuat dosa? Iya. Kalau saya jawab, jangan kaget ya. Bisa nggak orang yang berkodrat ilahi itu berbuat dosa? Bisa.
Jangan kaget. Tapi dia nggak mau masalahnya. Nah, lo gimana tuh? Misalnya saya udah bertobat nih. Saya tadinya perokok berat sekali. Hard smoker. Bisa nggak saya ngerokok lagi? Sangat bisa. Sangat mungkin. 1 miliar% bisa. Tapi masalahnya saya nggak mau ngerokok lagi. Nah, ini bicara keinginan atau pergeseran selera jiwa atau lahir baru ya. Udah beda keinginannya, udah beda kesenangannya, udah beda nilai hidupnya. Jadi mungkin nggak orang yang udah berkodrat ilahi itu bisa berbuat dosa lagi? Bisa, tapi nggak mau. Intinya nggak bisa. Bukan karena paksaan ya, karena dia takut, bentar lagi Tuhan datang kiamat, enggak. Tapi karena memang dia benar-benar udah berubah. Dia nggak suka mengingini dosa lagi. Makanya kalau orang udah kecanduan firman, pasti sedikit ngerti lah perkataan ini. Ikutin aja terus, nanti pasti mulai ngerti lah apa yang saya maksud. Kita bisa, tapi udah nggak mengingini apa-apa lagi. Makanya Paulus bilang, Filipi 1 ayat 21 ya, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Gimana, Yol? Masih ada pertanyaan lagi? Atau udah kejawab? Udah, Bang. Udah ya? Oke, mantap pertanyaannya. Kobet. Ya. Michael nyaman. Iya. Mirip kan? Ini ada yang speakernya dinyalain terlalu keras ini. Apa suara anginnya? Ya, maaf. Ada apa namanya? Ada nggak sih Kobet ciri-ciri atau misalkan gejala kayak COVID. Simptom. Kalau misalkan kita tuh apa namanya kodrat dosanya tuh udah hilang gitu loh Kobet. Ada nggak sih ciri-cirinya gitu? Ya dilihat aja dari keinginannya. Investasi waktunya kemana? Cara penggunaan uangnya kemana? Biasanya kalau orang itu udah berubah, ya lihat aja dia masih keinginannya apa nih? Dia kesukaannya apa? Terus investasi waktunya lebih banyak kemana? Terus penggunaan uangnya gimana? Terus temenannya sama siapa aja? Terus pas ada masalah gimana cara dia ngeresponnya? Terus pada saat dia punya jabatan atau dikasih kedudukan, gimana reaksinya? Nah, ini kan ada macam-macam ya. Ada macam-macam cara untuk membuktikan. Intinya kalau orang itu udah tidak memiliki keinginan untuk berbuat dosa lagi, tanda pertama yang harus kita miliki adalah pikiran yang harus dirubah ya, atau metanoia. Kalau orang tidak memiliki pembelajaran akan firman, dia tidak akan mengalami metanoia. Kalau orang tidak mengalami metanoia atau pembaruan pikiran, sangat mudah dibilang kalau dia belum memiliki pertobatan yang belum benar ya. Jadi dilihat aja apakah prinsip hidupnya berubah, filosofi hidupnya berubah, apakah kesenangannya berubah, apakah keinginannya berubah, apakah cara menghadapi masalahnya sesuai dengan kebenaran Alkitab, dan lain sebagainya. Ada banyak cara ya untuk membuktikannya. Terus siapa aja temannya, terus bagaimana dia menginvestasikan waktunya, bagaimana cara menggunakan uangnya, kayak gitu. Pertanyaannya mirip-mirip sama kalau ditanya gimana cara kita tahu kalau kita udah berkodrat dosa atau lahir baru. Kita nggak bisa tahu ya. Kita nggak bisa tahu kapan kita berkodrat ilahi atau kita lahir baru. Kita nggak bisa tahu kapan kita berada di titik itu. Tapi kalau ditanya gimana cara kita bisa tahu kalau kita memasuki proses kelahiran baru atau memasuki proses untuk berkodrat ilahi? Bisa. Tapi kalau ditanya, apakah kita sudah berkodrat ilahi? Kita tahu nggak kita udah berkodrat ilahi atau udah lahir baru? Nggak bisa. Karena hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan paling nggak kalau kita berubah, kalau kita terus belajar firman, artinya kita masuk proses untuk berkodrat ilahi kan, atau lahir baru kan. Pasti perubahan itu dirasakan kok, baik sama diri kita ataupun orang lain. Makanya waktu itu saya sering bilang, kita yang udah sering ikut komsel gitu, kita ngelihat kehidupan kita yang beberapa tahun belakangan tuh
wih, kayaknya kita udah melangkah jauh ya, tapi nggak kerasa ya. Nah ini yang saya maksud. Jadi kita nggak bisa tahu ya kapan kita berkodrat ilahi atau lahir baru. Sama nih, berkodrat ilahi, lahir baru itu sama. Tapi kita bisa tahu apakah kita sudah memasuki proses itu, proses untuk memasuki kelahiran baru atau berkodrat ilahi. Kita tahu. Tandanya apa? Metanoia nggak dia? Berubah nggak cara berpikirnya? Dan tanpa belajar firman, kita bisa langsung tahu ya kalau orang itu udah bertobat sungguh-sungguh apa belum. Kalau belum bertobat sungguh-sungguh ya ketahuan dari cara dia ngerespon ya. Kalau dia nggak belajar firman ya udah jelas berarti dia belum bertobat, karena bertobat itu metanoia. Cuma dirubah pikirannya oleh apa dulu nih? Oleh filsafat, positive thinking, motivasi, pendidikan moral, agama. Bukan, tapi harus dirubah dengan kebenaran firman, harus diubah dengan Injil. Firman yang murni ya. Kenapa Kaubet sering banget menggunakan diksi kebenaran yang murni, ada embel-embel yang murninya? Ya sebab banyak pengajaran gereja itu yang kalau boleh jujur ya, salah. Saya cukup banyak melalang buana tentang berbagai pengajaran gereja ya. Saya kan membandingkan juga ya. Apakah saya berada dalam pengajaran yang benar? Apakah saya berada di komunitas yang benar? Saya pasti menguji itu. Oke, tadi saya bahas sampai mana? Saya jadi lupa kan gara-gara Yang itu Kak, kodrat itu kecenderungan. Oh ya, kodrat itu kecenderungan. Nature bawaan yang nggak bisa dirubah, hanya bisa dikendalikan kalau kita belajar pendidikan moral atau agama itu bisa dikendalikan. Tapi kalau untuk dimatikan, teman-teman harus belajar Injil. Oke, 10 menit lagi ya. Kita mau menyelesaikan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 tadi dulu. Jadi kalau tadi teman-teman udah baca, oh ya, tadi saya belum sempat menjelaskan kebenaran yang murni ya. Kok saya jadi lupa tadi ya. Kebenaran yang murni itu ada 2 cirinya. Saya selalu kemukakan ini. Dan kenapa saya sering menggunakan diksi kebenaran yang murni? Kebenaran murni itu cirinya 2. Kalau dibilang kebenaran itu pasti merubah orang, iya merubah. Cuma merubahnya apa dulu nih? Karena pengajaran yang salah pun bisa merubah. Pengajaran yang bukan berasal dari Alkitab atau pengajaran di luar Kristen itu bisa merubah orang kok. Kayak misalnya pengajaran Mahatma Gandhi atau pengajaran agama lain itu bisa ngerubah kok, bisa membuat orang jadi baik. Bahkan agama Buddha tuh lebih baik loh perilakunya dari kita, cenderung lebih baik. Nah jadi apa nih indikatornya nih? Indikator yang menyatakan bahwa ini kebenaran yang absolut atau kebenaran yang benar-benar. Kita harus tahu ciri yang kedua nih. Kalau tadi ciri yang pertama adalah kebenaran yang murni itu merubah. Oke, 1. Kita harus tahu ciri yang kedua. Kebenaran ini merubahnya sampai mana dulu nih? Apakah membuat kita semakin mencintai dunia, semakin nyaman, orientasinya adalah kebutuhan jasmani, atau sebaliknya, kita semakin menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, teosentris. Kita tidak mengingini apapun lagi untuk merasa kita dibahagiakan, kita tidak mengingini siapapun lagi. Nah ini kebenaran yang murni. Merubah orang untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan hidup. Jadi kepuasan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita itu hanya Tuhan. Nah ini kebenaran yang murni. Makanya resiko mengikuti pengajaran yang murni itu sakit sekali. Kita seakan-akan terjepit ya. Kita udah tahu yang benar nih. Terus kita ada di kondisi yang orang itu nggak paham dengan apa yang kita pahami. Nah ini sakit sekali. Tapi nggak apa-apa, itu harganya, bayar aja ya teman-teman. Oke. Masuk ke 2 Petrus tadi ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Kita buka dulu deh. 2 Petrus 1 ayat 4 aja. Ya, tolong Michael baca, Kel.
2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia Ya. telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Oke. Kata kodrat dalam 2 Petrus 1 ayat 4, boleh dibuka deh bahasa aslinya. Kata kodrat dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu adalah puseos, dari akar kata atau asal kata pusis. Nah, ini akar katanya nih. Biasanya kalau kita buka bahasa aslinya, kita langsung diarahkan ke akar katanya ya. Jadi kata kodrat dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu dari kata puseos, dari asal kata atau akar kata pusis, yang memiliki pengertian natural endowment or condition, yaitu satu kondisi yang ditopang oleh sifat bawaan atau alamnya. Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan sebagai nature. Kata kodrat dalam konteks 2 Petrus 1 ayat 4 ini lebih berarti sifat asli atau dasar yang menggerakkan seseorang untuk berbuat segala sesuatu. Nah, ulang ya, kata kodrat dalam konteks 2 Petrus 1 ayat 4 ini lebih berarti sifat asli atau dasar yang menggerakkan seseorang untuk berbuat segala sesuatu. Makanya tadi saya bandingkan dengan kepribadian ya. Kepribadian itu apa definisinya? Apa itu kepribadian? Kepribadian artinya adalah sifat Bawaan. sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi kata kodrat dosa ini mirip-mirip kepribadian lah. Kobet, apakah itu berarti mistis kodrat dosa? Enggak mistis. Apakah kodrat ilahi juga mistis? Enggak mistis juga. Enggak mistis ya. Karena ini kebiasaan yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Siapa? Adam dan Hawa. Makanya tadi dibilang Allah itu adil sekali. Karena satu orang kita berbuat dosa, karena satu orang kita semua harus menanggung dosa. Kita diwarisi kodrat dosa, tapi karena satu orang juga, Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Jadi fair sekali ya. Jadi keselamatan pada dasarnya adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan Allah semula adalah agar manusia berkodrat ilahi seperti dirinya. Ini pertanyaan menarik sekali. Kenapa? Kok Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Kan dia udah serupa dan segambar dengan Allah. Ayo, ada yang mau jawab? Ini gampang pertanyaannya. Gampang banget. Yang udah tahu jangan jawab ya. Michael udah tahu nih kayaknya. Lisa udah tahu nih. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau coba jawab. Yang lain dulu lah. Oke. Siap kakak senior. Enggak. Oke, siapa mau jawab? Siapa berani jawab? Joel, coba Adam dan Hawa. Tadi saya nanya apa ya? Kok saya lupa ya? yang itu, kenapa udah segambar dan serupa tapi masih jatuh dalam dosa? Iya. Kenapa Adam dan Hawa bisa berkodrat dosa, bisa jatuh ke dalam dosa? Padahal dia kan udah diciptakan Tuhan serupa dan segambar, Kejadian 1 ayat 26. Why? Siapa mau coba jawab? Karena aku mau coba Kak. Karena dapat nanti. Oke, silakan Gaby. Ya. Karena apa tadi pertanyaan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan? Ya, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa sehingga memiliki kodrat dosa? Bukankah dia sudah berkodrat ilahi? Kejadian 1 ayat 26. Jadi kan yang pernah waktu itu Kak Is bilang waktu di Komsel. Jadi kan si Adam dan Hawa itu
bisa jatuh dalam dosa karena hilangnya hubungan dia dengan Allah. Jadi tidak lagi sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Sehingga padahal dasarnya dia kan kodrat ilahi kan. Jadi yang dia bilang yang maksudnya buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, jadi dengan bukan karena dia makan buah itu dia jatuh dalam dosa, tapi karena udah tidak ada lagi hubungan dia dengan Allah. Yang aku tahu itu sih. Oke, mantap. Salah ya? Nanti Jadi, dulu. Benar itu biasa. hubungan dia dengan Allah gitu. Jadi dia jatuh dalam dosa. Berarti kodrat ilahi itu sifatnya temporal dong, tidak permanen dong. Dia tidak seperti hukum gravitasi dong. Kalau dikatakan tadi Adam dan Hawa sudah berkodrat sebenarnya ilahi, kodrat ilahi tapi bisa jatuh ke dalam dosa. Berarti temporal dong, tidak permanen. Kenapa? Putus-putus, Kak. Oke. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang mana kita tahu dia sudah berkodrat ilahi, berarti Adam dan Hawa, berarti kodrat ilahi itu tidak bersifat permanen dan hanya bersifat temporal. Sementara maksudnya. Apa ya? Jadi gimana ya? Jadi kalau yang aku tahu, jadi kan si dosa itu, dosa apa itulah yang disebut dosa warisan, Kak, dosa turunan. Karena Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, jadi semua manusia di dunia jadi dosa. Makanya datanglah Tuhan Yesus untuk menebus kita, menyelamatkan kita, juru selamat. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang cukup menarik atas pernyataan jawaban Gaby adalah, apakah orang yang sudah berkodrat dosa bisa jatuh ke dalam dosa lagi? Apa ya? Karena udah kodrat dosa jatuh ke dalam dosa lagi. Kalau menurut aku bisa kalau dia tidak punya komitmen atau komitmen sebagai lahir baru. Baru yang kemarin Kak Obed sama Kak Is bilang kan aku pernah nanya, Kak, apakah manusia bisa berbuat salah lagi atau jalan ke dalam dosa kalau dia sudah lahir baru? Kalau dia belum berkomitmen, kalau orang udah berkomitmen dia tidak maksudnya kasarnya ya udah A B. Jadi kalau dia niat untuk berubah hidupnya, dia nggak mungkin lagi ngelakuin salah atau dosa itu, Kak. Gitu. Ya. Berarti di surga ada dosa ya? Enggak dong. Kan Tuhan bilang yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang suci. Makanya pernah aku orang yang lahir baru ya? Bilang, orang yang lahir baru, orang yang berkodrat dosa itu orang yang masuk surga ya? Enggak, Kak. Jadi gimana ya? Jadi orang yang sudah tidak lagi melakukan dosa, baik dosa dalam perbuatan atau pikiran, yaitu kita harus pikiran dan seperasaan dengan Allah dan kembali ke rancangan yang semula sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, itu maksudnya masuk Tuhan Yesus itu, jadi supaya masuk ke dalam surga, karena di surga itu kan tempat Tuhan suci. Tuhan Yesus kan suci. Nah, nggak mungkin dong ada orang jahat masuk surga. Gitu. Makanya Pak Ella selalu bilang kita harus bertobat setiap hari, bukan cuma salah, kita bertobat setiap hari, kita harus bertobat gitu. Oke. Menarik ya. Ada yang mau tanggapi dulu jawaban Gaby? Makasih Gaby atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Joel, oke. Menjawab yang tadi Kejadian 1 ayat 26 itu, Bang. Yap. Silakan. Nah, jadi tadi kan bukan tadi. Ya, pertanyaannya kan segambar dan serupa dengan Allah kan di Kejadian 1:26. Sedangkan di selanjutnya ayat 27 di situ dijelaskan hanya segambar, serupanya tidak. Berarti harus ada usaha dari manusia itu untuk serupa dengan Allah. Untuk serupanya apa? Kualitas gitu. Kualitasnya. Dalam apa? Pemikiran, perasaan, atau keinginan dan kehendak.
Oke. Ya, Jadi kenapa Adam bisa jatuh ke dalam dosa sementara dia berkodrat ilahi? Dengan penjelasan itu jadi kenapa Adam bisa jatuh dalam dosa? iya, Karena sementara karena dia berkeadaan berkodrat ilahi ya. belum berkodrat ilahi menurutku ya, karena serupanya kualitas Tuhan nggak diturunkan langsung gitu. Mm-mm. Artinya ada usaha dari manusia itu. Nggak otomatis berarti ya. Enggak otomatis. Mm-mm. Oke. Yoel, jawabannya mau ditambah lagi apa cukup? Cukup. Oke. Makasih Yoel. Ada yang mau tanggapi jawaban Yoel? Setuju sih Kak kalau dari Michael Kak, pernyataan dari Yoel, apa namanya, kodrat ilahi itu yang dimiliki sama Tuhan itu nggak diturunkan langsung otomatis, tapi harus dicari terus menerus gitu loh sama manusia, dan ada prosesnya gitu. Jadi nggak otomatis manusia dapat rupa seperti Tuhan gitu, kualitas seperti Tuhan, tapi kualitasnya itu yang harus dikejar terus menerus gitu, supaya bisa apa namanya, jadi kodrat ilahi gitu sih Kak. Oke. Terima kasih Michael. Ada yang mau tanggapi jawaban Michael? Coba Wiksi deh, Wiksi. Saya jarang mendengar suara Wiksi nih. Apa ya Kak? Aku baru gabung tadi keluar soalnya gara-gara sinyal. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa padahal dia sudah berkodrat ilahi? Kejadian 1 ayat 26. Bingung ya? Mungkin karena dia punya kehendak bebas, dan tapi kehendak bebasnya dia itu nggak dia gunakan untuk setulus hati ikutin apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dia lebih memilih untuk mengikuti keputusannya yang jadinya bikin dia jatuh ke dalam dosa. Jadi dia udah nggak lagi bisa bisa tahu apa yang Tuhan mau gitu untuk untuk dia lakuin, mungkin gitu Kak. Oke. Makasih Wiksi jawaban. Iya, Terakhir, Kak. saya minta tolong Lisa tanggapin jawaban Wiksi sebelum saya menjawab dan merangkum dan meluruskan pertanyaan tadi ya. Lisa, ada Lisa? Halo Kobet, kedengeran nggak? Kedengeran. Nyalain dong videonya dong. Aku dari tadi keluar masuk toko. Iya, memang Kalian lagi ngomongin apa? lagi Google Meet itu suka DC ya? Jadi kalian lagi ngomongin apa kok? Maaf. Oke. Untung saya punya buah roh ya, sabar ya. Wede. Jadi ternyata ini berarti bukan tanggapi jawaban Wiksi dong. Ini berarti jawab dong ya. Ya udahlah, nggak usah, langsung aja Kobet lah. Jadi tadi Wiksi bilang ada non Hawa bisa jatuh ke dalam dosa padahal dia sudah berkodrat ilahi, Kejadian 1 ayat 26, karena dia kurang tulus ya. Karena tadi Wiksi juga singgung soal kehendak bebas ya. Salah menggunakan kehendak bebasnya Kak. Ya, salah menggunakan kehendak bebasnya. Itulah kenapa Adam dan Hawa yang meskipun sudah berkodrat ilahi, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Gitu. Kenapa Adam dan Hawa meskipun udah berkodrat ilahi bisa masuk ke dalam dosa? Ya. Karena meskipun tunggu, bisa dulu kata-katanya. Karena dia bergaul sama si
setan sama ular kan, sama si ular itu. Jadi meskipun dia udah punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas, tapi pikiran, perasaan, dan kehendak bebasnya belum sekualitas sama Tuhan. Jadi dia masih bisa apa ya kok? Intinya jadi salah menggunakan kehendak bebasnya, setuju sama Wiksi. Intinya itu, tapi karenanya itu susah kok dikata-katain. Sumpah aku nggak fokus kok, dari tadi aku diajak rapat sama guru juga soalnya. Kan bukannya perempuan itu multitasking ya. Untung kita Iya, laki-laki, iya. jadi laki-laki Ini punya alasan. Kita bukan multitasking. Udah langsung aja jawab, saya tungguin aku. Ya. Terus kresek-kresek, ya. Makasih. Makasih teman-teman buat jawabannya. Cukup menarik ya buat diskusi tentang kodrat dosa, kodrat ilahi ini. Sebetulnya ada banyak hal lain yang perlu dibahas dan mungkin kayaknya kita akan lanjut ya minggu depan atau minggu-minggu yang akan datang. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya saya membuat pertanyaan jebakan. Jadi tadi apa yang dimaksud pertanyaan jebakan di sini adalah saya tadi bertanya saya bertanya mengapa Adam dan Hawa yang sudah berkodrat ilahi bisa jatuh ke dalam dosa. Saya membuat pertanyaan jebakan. Sebetulnya Adam dan Hawa belum berkodrat ilahi. Itu jawabannya. Kalau tadi Yoel mengutip Kejadian 1 ayat 27 itu tepat sekali dengan menggunakan penjelasannya, karena Adam dan Hawa itu belum memiliki kualitas yang sama seperti Allah. Belum memiliki kodrat ilahi. Jadi kodrat ilahi itu tidak diturunkan langsung ya. Tidak otomatis ketika Tuhan menciptakan manusia itu berkeadaan sempurna berkodrat ilahi. Tidak. Kalau kita mengacu ke ayat 26, kan ada kata serupa dan segambar dan serupa ya. Tapi kalau kita perhatiin ayat 27, cuma ada kata segambar, tapi serupanya nggak ada. Apa maksudnya hal ini? Apakah berarti Alkitab salah menuliskan kalimat itu? Misalnya, kok ini di ayat 27 nggak ada kata serupanya, berarti Alkitab salah tulis dong? Enggak, sebenarnya ayat 27 itu ingin memberitahukan kepada kita bahwa keserupaan itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Jadi kalau saya lebih suka tafsiran yang mengatakan Adam dan Hawa itu diciptakan dari kecil ya, dari bayi, ya dididik sama Tuhan. Saya sama kayak kita manusia normal pada umum ya, membutuhkan proses belajar, membutuhkan proses eksplorasi, dan tentunya punya kehendak bebas ya. Jadi kalau tadi dikatakan Adam dan Hawa, kenapa Adam dan Hawa bisa berbuat dosa padahal dia udah berkodrat ilahi? Pertanyaannya salah. Adam dan Hawa belum berkodrat ilahi, makanya dia bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi pada saat proses untuk mencapai kodrat ilahi, belum sampai titik berkodrat ilahi, Adam jatuh ke dalam dosa. Karena lebih memilih bergaul dengan iblis, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Atau di situ dimetaforakan dengan ular ya. Ular, pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi ular itu iblis, buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu metafora dari pengaruh iblis gitu ya. Jadi apakah orang yang sudah berkodrat ilahi itu bisa jatuh ke dalam dosa? Nggak bisa lah. Karena ini sifatnya permanen ya. Karena ini hukum ya. Kalau tadi saya contohkan hukum gravitasi, apa yang kita lempar ke atas tidak mungkin jatuh ke bawah. Itu saya kenakan untuk kodrat dosa. Itu juga berlaku untuk kodrat ilahi. Karena kodrat ilahi itu sendiri sifatnya sama seperti hukum alam itu ya. Apa yang kita lempar ke atas tidak mungkin jatuh ke bawah. Jadi ketika kita sudah berkeadaan berkodrat ilahi, kita tidak mungkin lagi bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan karena kita tidak memiliki kehendak bebas ya. Kayak tadi saya kasih contoh, bukan berarti saya nggak bisa ngerokok lagi. Tapi saya tidak mau merokok lagi. Nah itu, selera jiwanya berubah. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang rusak itu ketika jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak jahat sama sekali.
dalam pengertian adikia, pemberontakan, pembunuhan. Oke lah, Kain mungkin adikia ya. Tadi saya sempat singgung kalau kejahatan itu ada dua, bahasa aslinya ada kakos, ada adikia. Kakos artinya kejahatan dalam arti pikiran, meleset ya, kayak Petrus. Nyahlah kau iblis. Kenapa Petrus disebut iblis? Karena pikirannya seperti iblis, memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi lebih memilih untuk menyelamatkan Tuhan Yesus, tapi terhindar dari salib. Nah ini pikiran yang salah ya. Sedangkan nubuatan mengatakan bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Nah ini contoh dari kakos, bukan adikia. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak menjadi rusak sama sekali. Bukan berarti menjadi seperti iblis sama sekali, jahat, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Tapi Adam dan Hawa tidak lagi mampu mencapai standar kemuliaan Allah. Tidak mampu lagi segambar dan serupa dengan Allah. Tidak lagi mampu berkodrat ilahi. Jadi yang rusak bukan gambarnya, yang rusak rupanya. Yang bukan berarti kan saya mengatakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, berarti pikiran, perasaannya, kehendak bebasnya hilang dong, rusak dong. Bukan sekali lagi ya, bukan gambarnya yang rusak, yang dipermasalahkan, tapi rupanya. Rupa di situ kan artinya kualitas ya, demut, menunjuk kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Jadi yang rusak di situ adalah demutnya, rupanya, kualitasnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 10 ayat 10 bilang, aku datang supaya kamu punya hidup. Ini nyambung kan? Yang rusak demutnya. Roma 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan pikiran perasaan Allah. Kehilangan demut, kehilangan kualitas pikiran perasaan seperti Allah. Dan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa aku datang supaya kamu punya hidup, supaya cara berpikir kamu, berperasaan kamu, kehendak bebas kamu tuh berkualitas seperti aku. Oke, saya rasa waktu saya cukup dan udah habis. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan kalau ada yang kurang jelas, boleh diinterupsi lagi. Jadi jelas tadi ya, Adam dan Hawa belum berkodrat ilahi, tapi proses untuk menuju titik berkodrat ilahi, tapi belum sampai pada titik berkodrat ilahi, dia udah jatuh ke dalam dosa. Karena lebih memilih bergaul dengan iblis ya. Oke, saya rasa tambahannya itu aja. Ya, ada pertanyaan? Belum ya? Dari Hillary, Yoel, Gaby, Lisa, ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum. Wih, kompak ya. Jawabnya. Siapa? Pak Riksi. Belum, Kak. Oke. Lisa? Lisa lagi rapat sama guru gak? Kayaknya. Yaudah, kalau cukup berarti kita tutup nyanyi, terus baru kita berdoa. Saya serahkan kembali ke Michael ya. Atau ada yang mau request lagu? Boleh? Kayak misalnya lagu tadi kurang familiar, Kak. Atau ada yang mau request lagu lain? Ku bersedia hidup kudus dong. Waduh, canggih. Berat sekali lagunya. Kacau. Lagunya Pak Era semua berat-berat, Kak. Kasihan yang baru-baru ngikutin. Aduh. Ya udah yang lain aja, Kak. Nggak apa-apa, tapi benar-benar itu lagunya pas kok sama hari ini. Jangan cuma sekedar nyanyi ya, tapi juga dihayatin lagunya. Saya tahu ini lagu berat. Makanya tadi saya bilang, wah ini berat, canggih nih lagunya nih. Oke. Berat, ya udah suka. Ya udah, selamat menderita bareng-bareng lah ya.
Boleh di-share, Amin. Kel? Ininya teksnya. Bentar Kak. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mana tuh? Dari bisa dong. Hah? Kenapa Kobet? Dari mana? E. Gimana sih nadanya? Tuhan. Tadi semalam lu. Tuhan, perkenankan aku selalu Kalau enggak, kalau ada di suka samping nyocokinnya style ini aja lagunya. Ya udah, setelah lagunya aja lah. di bumi sampai di Challenging. keabadian. Ku iring Tuhan. Ya, bagi teman-teman yang mau masuk STT Ekumene, silahkan daftar ya. Saya jadi promosiin. Iya. Oh, Kak Obet, itu ya STT Ekumene, Kak. Belum, nanti. Belum sekarang. Kan lagi ngomongin keselamatan dari kemarin. Iya. Keselamatan udah Iya. bosan tuh. Iya, teaching Bible course. Ekumene Bible course. Bahas keselamatan kan? Iya, keselamatan. Terus kemarin hari Senin lanjut gitu? Di mute itu. Oke, kita nyanyi ya. Diulang, Kel. Walaupun di mute ikut nyanyi ya, teman-teman. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, ku pegang janjiku
sebagai sahabat, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Kau Bet, suaranya masih di mute kau Bet. Oh ya, makasih Michael. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau bersyukur kalau hari ini kita masih dipercayakan kebenaran firman. Kita mau terus bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan untuk berubah sama Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman yang hadir, yang sering hadir di Komsel Atma. Kita mau berdoa buat mereka. Terakhir kita mau berdoa untuk bangsa kita mau berdoa untuk situasi yang sekarang lagi kurang mendukung. Kita mau mendoakan pemerintahan Jokowi itu. Mari kita sama-sama berdoa. Michael tutup dalam doa, Kel. Ya Bapak, terima kasih atas berkat rahmat-Mu.
yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul ya Tuhan di pertemuan online ini ya Tuhan, membahas bagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang telah Kau beritakan melalui Kaubet ya Tuhan. Tuhan ingin berkati selalu Kaubet ya Tuhan, Tuhan ingin sertai selalu Kaubet ya Tuhan, supaya dalam pemberitaan firman-Nya hanyalah nama-Mu saja ya Tuhan, dan firman kebenaran yang murni sajalah ya Tuhan yang akan disampaikannya ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Kaubet ya Tuhan, dan juga berkati setiap dari pekerjaannya maupun ke depannya ya Tuhan. Tuhan ingin berkati setiap kita ya Tuhan yang datang ke Komsel ini. Semoga kita terus akan diberkati oleh firman ya Tuhan, dan semoga kita mendapatkan pengetahuan yang baru ya Tuhan nantinya, yang kami bisa pakai untuk menjalani hidup kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan kegiatan kami masing-masing. Tuhan ingin sertai selalu. Semoga apa yang kami akan lakukan itulah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di unmute dulu. Shalom semuanya. Makasih yang hadir. Halo. Gaby, Lisa, Hillary, Yoel. Masih Kaubet. Terima kasih. Kembali kasih Bang Obed, Meka, Dixie, Kalisa, Gibi. Kalian ada ini nggak kuliah online nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tugas. Nugas Kak buat UAS. Oh masih nugas. Iya. Segambreng. Kalau pertemuan